Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Di sini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Kita sekarang akan belajar bab 3 dan bab 4 ya. Yang pertama dari bab 3 dulu, kita belajar tentang hukum mim mati atau mim sukun. Apa itu hukum mim sukun? Mim sukun atau mim mati yaitu salah satu tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika mim mati bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Itu huruf hijaiyah ya. Hukum bacaan mim mati atau sering disebut dengan hukum bacaan mim sukun ini merupakan salah satu dari cabang ilmu tajwid. Apa sih ilmu tajwid? Nah, ilmu tajwid itu sendiri yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membunyikan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Ya. Selanjutnya di sini ada beberapa macam-macam bacaan hukum mim sukun, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi, contohnya itu huruf ba. Kemudian ada izgham mimi atau izgham bertamasilain, yaitu contohnya itu huruf mim. Kemudian ada izhar syafawi, contohnya yaitu semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi ada 3, ada ikhfa syafawi, izgham bertamasilain atau izgham mimi. Kemudian ada izhar syafawi. Jadi macam-macam hukum mim sukun atau mim mati itu ada 3. Oke, ikhfa syafawi ya. Yang pertama ada ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu jika huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya yaitu ikhfa syafawi, itu dibaca samar di bibir dan didengungkan. Contohnya seperti dalam surat Al-Fil ayat 4, yaitu tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, contohnya yang di garis bawah yaitu ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu disebut ikhfa syafawi. Oke. Kemudian ada idgham mimi. Idgham mimi ini jika huruf mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacanya yaitu disebut dengan idgham mimi. Cara membacanya yaitu dibaca mim rakaat atau ditasydidkan dengan mendengung. Kemudian idgham mimi juga dapat disebut dengan idgham mutamatsilain. Jadi bisa disebut idgham mimi, bisa juga disebut idgham mutamatsilain. Contohnya yaitu salah satu contohnya ya ada pada surat Ali Imran ayat 22, yaitu wa ma lahum min nasirin. Nah, contohnya itu yang di garis bawah ya, ada mim sukun bertemu dengan mim. Jadi dibacanya itu ditasydidkan dan didengungkan ya. Wa ma lahum min nasirin. Selanjutnya ada izhar syafawi. Nah, izhar syafawi ini jika mim mati atau mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 26 selain huruf ba dan huruf mim, maka hukum bacanya disebut izhar syafawi. Izhar artinya jelas dan syafawi artinya bibir. Jadi cara membacanya itu terang di bibir dengan mulut tertutup. Jadi dibacanya itu harus jelas ya. Kemudian cara bacanya itu harus lebih jelas apabila mim sukun ini bertemu dengan huruf wawu dan huruf fa. Beberapa contohnya ada dalam surat Al-Kafirun ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin.
garis bawah ya, ada mim sukun bertemu dengan dal, kemudian ada mim sukun bertemu dengan wawu. Contoh yang kedua yaitu dalam surat Al-Ikhlas ayat 3. Lam yalid wa lam yulad. Contohnya yang di garis bawah ya, ada mim sukun bertemu ya dan mim sukun bertemu dengan ya. Oke, sudah jelaskan. Jadi macam-macam bacaan hukum mim sukun itu ada 3. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yaitu apabila mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian ada idgham ini atau idgham mutamatsilain apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Kemudian ada izhar syafawi, yaitu apabila mim sukun atau mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang 26 selain huruf mim dan ba. Oke, untuk memperjelas atau memperkuat apa yang sudah ibu sampaikan, kalian bisa membaca-baca buku paket kelas 5 MI ya, semester 1 tentang buku bacaan mimati atau mansukun. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ibu akan memberikan kalian contoh latihan ya, bisa dikerjakan bersama-sama. Nah, di sini ada tabel ya, ada tabel yang belum diisi. Contoh latihannya yaitu pasangkan hukum bacaan dengan contohnya. Contoh latihannya yaitu pasangkan hukum bacaan dengan contohnya. Untuk yang atas itu ada contohnya, kemudian yang bawah itu ada hukum bacaannya ya. Nah, di sini kalian harus memasangkan ya contoh bacaannya dengan hukum bacaannya. Jadi mana nih yang kira-kira cocok ya, tadi kan sudah dijelaskan, pasti kalian ingat lah ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri ya, yang lakum bahimatu wa amaltum birusuli. Nah, itu termasuk pembacaan apa? Di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, tadi sudah dijelaskan kan, mim sukun bertemu dengan huruf ba itu termasuk ke dalam hukum bacaan ikhfa syafawi. Betul. Kemudian yang kedua ada amlam tu'adzirahum. Nah, di situ tandanya itu ada mim sukun bertemu dengan huruf lam dan mim sukun bertemu dengan huruf ta. Nah, itu termasuk pembacaan apa? Yang selain huruf mim dan ba. Izhar syafawi. Betul. Yang kedua itu termasuk hukum bacaan izhar syafawi ya. Berarti yang terakhir di situ tandanya ada apa ya? Mim mati bertemu dengan mim. Termasuk hukum bacaan idgham ini atau idgham mutamatsilain ya. Nah, ini yang sudah ibu cocokkan ya. Jawabannya betul semuanya. Jadi kesimpulannya mengenai materi hukum bacaan mim sukun dan mim mati ini yaitu hukum mim sukun dan mim mati ini adalah termasuk ke dalam ilmu tajwid. Yaitu ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengucapkan atau cara membaca huruf-huruf yang terdapat di dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian macam-macamnya itu ada 3 ya, ada ikhfa syafawi, ada idgham ini, kemudian ada izhar syafawi. Dan untuk selanjutnya kita akan belajar bab 4 ya. Bab 4 itu tentang hadis tentang menyayangi anak yatim. Oke, sebelum itu kalian bisa menyimak gambar yang ada di layar. Dan di situ ada di rumah yatim piatu, ada anak-anak dan ada orang tua juga. Di situ orang tua sedang memberikan sesuatu kepada anak yatim piatu itu. Nah, itu termasuk salah satu contoh peduli atau sikap menyayangi anak yatim. Dan siapa yang dimaksud anak yatim? Nah, anak yatim itu adalah anak yang ditinggal oleh ayahnya sejak kecil hingga balik. Sedangkan piatu adalah seorang anak yang tidak memiliki ibu atau ditinggal wafat oleh ibunya. Jadi anak yang disebut dengan yatim piatu itu yang tidak memiliki orang tua ya, yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, itu disebut
yatim piatu. Dan di sini ada hadis tentang menyayangi anak yatim yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana hadisnya itu berbunyi, An Syahli bin Sa'adin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada wa asyara bisababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Ya, artinya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta merendahkan keduanya. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu bersabda bahwa siapa yang memelihara anak yatim dengan sebaik mungkin, maka di surga nanti ia akan didekatkan dengan Rasulullah seperti layaknya jari telunjuk yang dekat dengan jari tangan. Jadi sangat dekat ya. Nah, di sini ada arti katanya ya. Jadi arti perkataannya tentang hadis menyayangi anak yatim. Bisa kalian simak ya, bisa kalian baca sendiri. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih kita harus belajar hadis tentang menyayangi anak yatim? Jawabannya yaitu karena menyayangi anak yatim itu adalah salah satu perbuatan yang sangat mulia dan kita harus mengetahuinya. Karena hikmah yang kita peroleh dari kita menyayangi anak yatim itu sangat luar biasa ya, seperti yang tadi telah dijelaskan di dalam hadis. Dan tentunya dalam menyayangi anak yatim itu sendiri kita harus ikhlas. Dan menyayangi anak yatim itu bukan cuma sekedar kita memberi hadiah saja, tapi seperti kita membantu apabila sedang kesusahan, kemudian kita berteman baik dengan dia gitu, tanpa menjelek-jelekan, tanpa membeda-bedakan, kemudian saling memberi, harus dengan keikhlasan supaya kita mendapatkan hikmah atau amalan yang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam hadis. Kemudian ada kandungan hadis. Hadis riwayat Bukhari dari Sahal bin Sa'ad ini menjelaskan tentang memelihara dan menyayangi anak yatim atau piatu ya. Sebagai seorang yang beriman, sudah seharusnya kita peduli terhadap anak yatim, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam hadis. Oke, jadi kalian sudah paham ya mengapa kita harus belajar tentang hadis menyayangi anak yatim. Oke, dan kita juga dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Memelihara dan menyayangi anak yatim merupakan perbuatan yang terpuji dan dicintai oleh Allah SWT. Oke, semoga kalian paham ya terhadap materi hadis tentang menyayangi anak yatim. Jadi untuk kesimpulan dari materi hadis tentang menyayangi anak yatim ini, yaitu kita harus memelihara dan menyayangi anak yatim sebaik mungkin sesuai dengan apa yang telah dijelaskan di dalam hadis. Dan anak yatim piatu itu anak yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Yang anak yatim itu ya ditinggal wafat oleh ayahnya, dan seorang anak piatu itu adalah anak yang ditinggalkan oleh ibunya, yang tinggal wafat oleh ibunya. Untuk memperjelas atau memperkuat apa yang telah ibu sampaikan, kalian bisa baca-baca buku Al-Quran Hadis kelas 5 semester 1 ya. Ada di halaman 35 sampai 45. Oke, semoga kalian paham terhadap materi yang ibu sampaikan hari ini, yaitu tentang bab 3 dan bab 4. Dan semoga apa yang kalian dapatkan hari ini itu bermanfaat dan akan selalu kalian ingat. Semoga kalian diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Semoga apa yang ibu sampaikan ini bermanfaat untuk kalian dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.